Halo, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Elvin Syahrin MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Restu Nuhulu. Di sini saya akan menjelaskan makalah operator input cell dan operator output cell yang disusun oleh kelompok 1 atas nama Triutomo, kedua Muhammad Rokib, yang ketiga Bagus Pribadi Putra, keempat M. Masardi Murtada, kelima Restu Novendi dulu, yang saya sendiri, yang keenam Rizky Akbar. Kami dari kelas D Malang dengan program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di kampus Universitas Potensi Utama Medan 2021. A. Tujuan operator input dan output cell. Yang pertama, menggunakan statement echo dan printf untuk menampilkan data pada standar output atau layar monitor. Kedua, menggunakan statement read untuk memproses data masukan yang berasal dari standar input atau keyboard. Yang ketiga, menggunakan konstanta ANSI untuk keluaran dengan pengaturan warna dan kursor. B. Dasar teori. Proses input dan output. Sebuah proses memerlukan input dan output. Yang pertama, input yang akan diproses lalu menghasilkan output, yaitu hasil. Instruksi atau komen yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program, yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam konteks Linux, input dan output adalah keyboard atau input, kedua layar atau output, tiga files, keempat struktur data kernel. Simple input dan output. Input dan output merupakan hal yang mendasar dari kerja komputer, karena kapasitas inilah yang membuat komputer begitu berdaya guna. Menggunakan proses input dan output ini pada contoh-contoh sebelumnya seperti statement echo yang digunakan untuk menampilkan teks atau informasi ke layar, operasi redirect ke file selain echo. Bash menyediakan perintah built-in printf mengalihkan keluaran output standar, baik ke layar ataupun ke file dengan format tertentu. Mirip statement printf kepunyaan bahasa C atau Perl. Berikut contohnya. Pertama, perintah input. Perintah yang digunakan adalah read, membaca data yang dimasukkan dari input standar ke keyboard. Sintaksnya read min opsi dalam kurung nama underscore variabel dan seterusnya. Opsi min t atau timeout, min p atau prompt, min s silent,
min-n atau n-char, dan min-d atau delim. Inilah contoh opsi untuk read. Di sini ada opsi dan keterangannya. Min-p itu memungkinkan kita membuat prompt sebagai informasi pengisian. Min-s membuat input yang dimasukkan tidak di-echo ke layar, atau seperti layaknya password di Linux. Min-n menentukan banyak karakter yang di-input. Min-d menentukan karakter pembatas masukan. Berikut contoh skripnya. Nah, di sini saya hanya bisa menjelaskan tidak secara berkepanjangan, hanya secara detail saja. Yaitu di situ ada echo dengan kata hi, terus ada tanda seperti $, baru nama, apa kabarmu. Lalu kita bisa lihat hasilnya yang dihasilkan dengan hai penguin, apa kabarmu, pesan dan kesan pakai Linux pasti asik-asik saja. Penguin pakai Linux pasti asik-asik saja. Catatan: jika nama variabel tidak disertakan, maka data yang diinput akan disimpan di variabel reply. Adapun contoh lain read menggunakan opsi yang ada di bawah ini. Nah, sangat berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini adanya echo, kemudian dengan kata user dan password. Nah, lanjut. Output dengan echo. Perintah yang digunakan adalah echo. Kalimat yang mengikuti echo akan ditampilkan di layar. Kemudian kursor pindah baris berikutnya tanda atau opsi min-n antara echo dengan kalimat digunakan agar kursor tidak pindah ke baris berikutnya. Berikut contoh sintaksnya. Oke, kita bisa lihat sendiri. Lalu saya menjelaskan tentunya layout di atas akan disesuaikan dengan sistem yang digunakan. Statement echo dengan opsi min-n akan membuat posisi kursor untuk tidak berpindah ke baris baru, karena secara default statement echo mengakhiri proses pencetakan ke standar output karakter baris baru dan new line. Nah, catatan di bawah ada juga, jika dijalankan akan mengeluarkan bunyi bell. Informasi opsi pada statement echo dan backslash karakter lengkapnya dapat dilihat di halaman di prompt cell. Lanjut yang kedua, output dengan printf. Di sini ada, bisa kita lihat sintaks codingnya. Nah, semuanya sangat singkat sintaksnya, yang bisa kita pahami sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk menggunakan format kontrol disertakan simbol %, Bash akan mensubstitusikan format tersebut dengan isi variabel yang berada di posisi kanan sesuai dengan urutannya.
Jika lebih dari satu variabel, NTA adalah karakter sekuen lepas new line, tab, dan bell seperti terlihat pada tabel berikut. Berikut tabel format kontrolnya. Nah, di sini juga keterangannya %D untuk format data integer, %O atau oktal, %F float atau desimal, %X atau hexadesimal. Pada skrip di atas, persen 2F akan mencetak 2 angka di belakang koma, defaultnya angka 6 angka. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di halaman printf. Output dengan konstanta ANSI. Pertama, pengaturan warna. Untuk pewarnaan tampilan di layar dapat konstanta ANSI. Contohnya, menandakan setting color. Konstanta 1M adalah warna merah, 0M untuk kembali ke warna normal. Untuk mengatur tampilan prompt cell, contohnya seperti berikut. Nah, di sini ada daftar warna yang digunakan: foreground, black, red, green, brown, blue, purple, cyan, light gray, dark gray, dan seterusnya. Background dimulai dengan 40 untuk black, 41 red, dan seterusnya. 4 underscore blink, 7 inverse. Yang kedua, pengaturan posisi kursor. Sedangkan untuk penempatan posisi kursor akan digunakan salah satu cara di bawah ini. Yang pertama, menentukan posisi baris dan kolom kursor. Di situ ada sintaksnya: pindahkan kursor ke atas N baris, pindahkan kursor ke bawah N baris, pindahkan kursor ke depan N kolom, pindahkan kursor ke belakang N kolom. Nah, itu ada yang berbeda-beda, NA, NG, NC, dan ND. Tapi di depannya awalannya tetap 033. Nah, di akhir saja. Lalu contohnya ini, bisa kita lihat sintaks seperti ini tidak bisa kita hafal, tapi bisa kita kerjakan apabila kita sering menggunakannya. Menggunakan utility output untuk penempatan posisi kursor. Penempatan posisi kursor di layar dapat diatur dengan memanfaatkan utility output. Sintaksnya output cap baris kolom. Contohnya seperti berikut. Catatan: jika dijalankan akan didapatkan string hello di koordinat baris kelima kolom 10 dan string pakai output di baris 6 kolom 10 informasi selengkapnya tentang output. Gunakan man output atau info output. C. Prosedur. Yang pertama, masukkan ke sistem operasi Linux. Kedua, login sebagai std3xx double x
multiple Y. Yang ketiga, gunakan perintah-perintah input dan output pada sel echo dan printf, tput, dan read. Itu ada 4. Yang keempat, catatlah hasil dari setiap perintah pada prosedur nomor 3. Catatlah hasil dari setiap perintah pada prosedur nomor 3 sebagai laporan sementara. Itu bisa kita garis bawahi ya, bisa kita simak setelah kita buat perintah-perintah yang ada di poin ketiga, kemudian kita catat prosedurnya. Yang kelima, kerjakan soal latihan yang telah disediakan pada modul praktikum. Kerjakan soal latihan. Nah, kita harus kerjakan soal latihan supaya kita bisa dapat mengerti. Oke, lanjut. D. Percobaan. Percobaan pertama, output. 1. Menampilkan kata hello world dengan perintah echo. Nah, begini contohnya perintahnya. Yang kedua, menampilkan kalimat pada baris yang berbeda. Ini ada juga perintahnya dengan baris yang berbeda ya. Oke, lanjut nomor 3. Menampilkan kalimat pada baris yang sama. Di sini lebih singkat lagi. Menampilkan kalimat pada baris yang sama. Keempat, menampilkan informasi waktu sistem tentang user dan jumlah pemakai yang sedang login sistem. Yang kelima, menampilkan kalimat tipe shell dengan echo langsung dari prompt. Yang keenam, menampilkan beberapa informasi dengan printf. Yang ketujuh, output dengan konstanta ANSI untuk pengaturan warna. Yang kedelapan, output dengan konstanta ANSI untuk pengaturan posisi kursor. Posisi kursor ya. Di sini ada juga clear, go to YX dan codingnya. Oke, yang kesembilan, pengaturan posisi kursor dengan perintah tput. Tekan tput cap 510 echo hello, tput cap 610 echo pakai tput. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Segini yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.